Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Yusuf dari kelas Alpro, kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang program, yaitu program untuk menganalisis bilangan prima. Oke, baik, mari kita mulai programnya ini. Jadi biasa kita mulai dengan memasukkan list name-nya. Saja kita namai Fahmi, bilangan prima Alpro Pro 2. Oke, kita finish saja. Kita masuk bagian yang pertama yang selalu saya lakukan mestinya itu menghapus ini ya, ini. Yang kedua, kita masukkan import java.util.scanner. Oke, import scanner, karena di sini nantinya saya akan menggunakan scanner biar bisa kita input akan keyboard. Ya, jangan lupa tanda petik komanya, titik komanya. Lalu di bawah public. Oh ya, sebelumnya ini import java.util.scanner ini kita gunakan. Gunanya itu sebagai perintah yang digunakan untuk mengambil fungsi atau kelas dari package tertentu agar dapat digunakan dalam program kita. Oh ya, dan sedangkan java.util.scanner-nya sendiri itu berguna untuk membaca input dari pengguna melalui konsol atau file dengan mudah. Setelah itu di sini terdapat public class. Nah, public itu sebagai keyword di Java yang menandakan bahwa objek atau metode atau atribut dapat diakses di kelas lain. Dan selanjutnya kita akan memasukkan PSVM atau public static void main. PSVM, kita PSVM tab aja. Terus gunanya PSVM sendiri itu sebagai metode untuk menjalankan program. Jadi kok tidak ada PSVM ini, program kita tidak bisa jalan atau tidak bisa terbaca. Nah, yang selanjutnya kita akan masukkan scanner, karena nanti kitanya memang menggunakan scanner. Tekan scanner, S-nya besar, scanner lagi tapi dengan S kecil. Dengan new scanner, S besar, kurung sistem, S-nya besar, sistem in, dan jangan lupa titik koma. Titik komanya nanti error. Nah, gunanya scanner sendiri itu gunanya itu untuk memindahkan aliran input yang dilewatkan sebagai argumen. Sedangkan untuk sistem .in-nya ini, sistem .in itu
dilewatkan sebagai parameter di scanner kelas. Dia nantinya itu yang akan memberitahu compiler Java bahwa input sistem akan diberikan melalui konsol atau keyboard. Jadi bisa kita inputkan melalui keyboard. Tuliskannya. Selanjutnya kita akan masukkan system.out.print atau yang biasa kita sebut shout. Gunanya itu untuk mencetak baris teks ke konsol di Java. Ini juga bisa disebut sebagai perintah untuk menampilkan pesan atau output nantinya. Kita coba system.out.print-nya ya. Shout biar cantik itu kita kasih ini sama dengan berapa kali ya? Kali lah. Dan kali 1. Kan kasih cek bilangan 5 lagi. Lanjut, selanjutnya kita akan tempat lagi ininya hilangkan aja, kita kasih ruang tata di dan selanjutnya kita akan masukkan shout lagi, tapi dengan kita masukkan suatu kata ya, shout masukkan bilangan bilangan. Nah, kok di run itu bisa jadi gini. Oke, sudah bagus kan? Lanjut. Nah, setelah ini kita masukkan integer atau tipe data integer. Masukkan tipe data itu integer atau int. Dan saya di sini menggunakan variabel yaitu f. Kata aja ya. F sama dengan scanner dot next in. Kita pakai tipe data integer. Scanner dot next in. Di sini sudah ada, kita enter aja. Jangan lupa titik koma. Nah, gunanya scanner dot next in ini sendiri itu gunanya mengambil input integer dari pengguna, masukkan suatu kata dan mengetikkannya. Lanjut, ini saya akan tambahin scanner dot next line. Formalitas saja. Kadang butuh juga dimasukkan biar bisa. Langsung kita lanjut. Data lagi integer. Nah, di sini saya menggunakan variabel itu variabel i, lalu variabel
hitung 0 dan 0 berapa lagi modulo oke, hasil modulo sama dengan 0, jangan lupa titik koma. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke for loop atau looping. Akan for ya, kita masukkan kurung dan i sama dengan 1 i kurang lebih dengan f, karena kita tadi menginput f, jadi banyak datanya itu jadi f ini koma i plus i ini merupakan increment. Ini biasanya digunakan untuk perulangan looping. Ini kita kasih kurung grawal masukkan ke tadi variabel ya modulo low modulo dan f ini merupakan prosesnya. Lalu kita masukkan outnya out print. Nah, ini kita hapus dulu ininya ya. Kita masukkan variabel f plus ya titik koma. Di dalam titik koma ini kita masukkan simbol modulo dan plus i tadi plus titik 2 kita kasih aja double hasil dulu. Jadi perulangan ini itu kita menggunakan proses f modulo i. Di hasilnya kok dirun seperti ini.
Misalnya kita masukkan bilangan berapa, dan bilangan 5 tadi f nya ya, variabel. Nah, di sini akan mengulang proses sebanyak 5 kali di 5 modulo 1, 5 terus. Nah, kita ini mencari 5 hanya untuk menganalisis bilangan 5, maka kita tambahkan if else. Ya, gunanya if else sendiri itu untuk mengeksekusi beberapa kondisi, jika kondisi benar dan jika kondisi salah. If kurung til dulu hitung 0. Apa? Koma dan else hitung dimasukkan ke hasil modulnya akan sama f nya tadi kita masukkan ya, kita masukkan atau kita inputkan tadi itu ya, ulangi 7. Ini kita lanjut di sistem out aja. Di slot ini masukkan ke apa nolnya. Ini kita tambahi kan koma, maka jika kita run hasilnya akan begini. Misalnya kita masukkan 7, maka terjadi perulangan 7 kali, dimana di perulangan ini terjadi proses operasi dengan module 1, module 2. Nah, di sini ada berapa nolnya? Ini nolnya dapat 2, karena tujuan kita adalah menentukan mana bilangan prima dan mana bilangan yang merupakan tidak prima. Kita menggunakan 0 ini sebagai acuan. Jika bilangan prima itu biasanya nanti
nolnya itu munculnya 2 kali. Munculnya 2 kali. Nah, jika nolnya ini lebih dari 2, maka ia bukan prima. Kita coba lagi, kita lanjutkan program kita. Ini kita enter aja. Lagi kita masukkan shout lagi. Shout. Di sini kita masukkan penghias. Misalnya pakai tanda sama dengan kali. Kita tulis maka. Kita masukkan tanda sama dengan lagi dan kali. Nah, ini gunanya untuk sebagai penghias saja. Kita lanjut. Enter. Di sini kita pakai if else lagi. Kita coba masukkan ya. If kurung, masukkan variabel hitung 0 sama dengan 2. Jika variabel hitung 0 itu sama dengan 2, oh ya, ini kita tambahkan kurung kurawal. Nah, enter biar tidak terjadi error nanti. Jika hitung 0 ini sama 2, maka kita shout. Kita hilangkan dulu petiknya ini. Kita masukkan variabel f tadi. Variabel f tadi itu sebagai inputan kita. F plus petik 2. Di sini kita akan menulis merupakan bilangan prima. Jadi ini maksudnya itu jika variabel hitung 0 ini sama dengan 2, maka bilangan yang kita inputkan tadi merupakan bilangan prima. Sedangkan kita di sini menggunakan kita tutup dulu kurawalnya. Kita menggunakan else untuk kebalikannya. Kasih kurung kurawal lagi. Kita enter. Ini kita tulis out. Kita masukkan kayak tadi. F ditambah 2 bukan bilangan prima. Pokoknya dalam Java ini jangan melupakan tanda titik koma. Nah, untuk di sini itu maksudnya jika tadi angka yang kita masukkan tadi itu terdapat 2 0, maka dia merupakan bilangan prima. Dan jika angka yang kita masukkan tadi itu
hasilnya nanti nolnya itu lebih dari 2, maka dia itu bukan bilangan prima. Kita kasih contoh di sini. Saran. Kita coba masukkan bilangan, suatu bilangan. Misalnya berapa ya? 11 saja, 11. Kita enter. Di sini terjadi pengulangan sebanyak 11 kali, dan di dalam pengulangan ini terdapat suatu proses. Proses tersebut menggunakan operasi modulo. Di sini nanti kita tahu ada berapa nolnya. Nah, karena di sini nolnya ada 2, maka di sini juga tertera 2. Artinya bilangan 11 ini merupakan bilangan prima karena dia memiliki hasil 0 hanya 2 kali. Sedangkan bila kita coba run file, kita coba masukkan bilangan, misalnya 8, maka di sini terjadi pengulangan sebanyak 8 kali. Setelah melalui proses operasi dengan modulo, di sini kita ketahui banyak nolnya, yaitu 4. Maka 8 itu bukan termasuk bilangan prima. Baik, sekian dari saya. Saya Muhammad Fahmi Yusuf. Pamit mundur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.